Maka siapapun orangnya, di dalam hati yang paling dalam nantinya pasti punya keinginan ingin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti kalau ditanya seperti itu semua orang pasti ingin. Akan tetapi bagaimana caranya agar kita bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kalau kita mengandalkan ibadah kita, rasanya tidak mungkin kita bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita banyak kekurangan. Salat kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita pun mungkin banyak salahnya. Mungkin bacaan Al-Qur'an kita banyak kekurangannya, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amal-amalan kita yang lain. Belum tentu amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setiap insan, setiap manusia pasti punya keinginan ingin berdekatan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya pasti punya keinginan, pasti ingin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengandalkan amal-amal kita, mungkin rasanya tidak mungkin rasanya kita bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sangat dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sendiri pun dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti ialah dengan bersolawat kepada beliau. Karena dengan bersolawat kepada beliau, maka insya Allah kita punya kesempatan nantinya pada hari kiamat untuk berdekatan secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah solawat. Maka ketika kita masih di dunia ini, mari kita perbanyak bacaan solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan solawat kita adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan lantunan solawat kita adalah bukti kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita rindu kepada Nabi Muhammad, maka hendaknya seseorang yang cinta, hendaknya seseorang yang rindu, maka hendaknya dia harus senantiasa memperbanyak menyebut nama orang yang dicintainya. Bukti kita rindu kepadanya, kita hendaknya memperbanyak menyebut nama orang yang kita rindu. Kalau kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat kepada beliau. Maka solawat apapun yang kita baca boleh-boleh saja. Yang solawat yang sudah masyhur, ya, solawat baik itu solawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun solawat yang dibuat, yang dikarang oleh para ulama yang sudah masyhur, tentunya itu silakan dibaca. Yang mana yang menurut kita mudah untuk kita baca, yang mana menurut kita gampang untuk kita baca, silakan baca. Maka dengan memperbanyak solawat, memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita basahi lidah kita basahi lisan kita dengan senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Itulah bukti bahwa kita rindu kepada Nabi Muhammad. Bukti kita rindu, bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak
banyak solawat kepada beliau. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup di dunia ini punya kesempatan secara langsung untuk berdekatan dengan beliau nantinya pada hari kiamat. Orang yang banyak baca solawat ketika di dunia, maka orang tersebut punya kesempatan untuk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu cara kita untuk kita dapat berdekatan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nantinya. Kalau kita mengharapkan ibadah kita, solat kita itu jauh dari kata sempurna. Solat kita jauh dari kata sempurna. Solat kita banyak kekurangannya. Solat kita mungkin ketika kita takbir Allahu Akbar, hanya ketika itu kita lisan kita, hati kita ingat kepada Allah. Akan tetapi ketika kita sudah memasuki solat, pikiran kita, hati kita tidak tahu kemana ingatan kita. Itulah makanya kita ingin mengharapkan ibadah solat kita itu rasanya jauh untuk bisa berdekatan secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengharapkan ibadah puasa kita untuk bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya tidak mungkin. Karena ibadah puasa kita sangat banyak sekali kekurangannya. Mungkin kita ketika berpuasa hanya yang berpuasa adalah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga semata. Akan tetapi kita tidak bisa mempuasakan panca indera kita. Justru daripada itu rasanya tidak mungkin kita bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun amal-amal ibadah kita yang lain. Ya, amal ibadah kita mungkin kita lakukan, mungkin di situ terbesit di dalam hati kita ria, sum'ah, ya, ria ingin dilihat oleh orang. Rasanya tidak mungkin bisa kita berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hanya mengandalkan ibadah-ibadah kita yang seperti itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada umatnya, barang siapa yang banyak bersolawat, kata Rasulullah, kepadaku ketika hidup di dunia, maka orang itu nanti akan berdekatan denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, inna aulan nasibi, kata Rasulullah. Adapun ya, sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang paling utama, manusia yang paling utama, orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nantinya, siapa mereka? Aktsaruhum alayya, kata Rasulullah, salatan. Orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, orang yang paling utama, kata Rasulullah, yang paling dekat denganku pada hari kiamat itu, kata Rasulullah, ialah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Maka daripada itu, ini adalah satu kesempatan untuk kita bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya pada hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dibimbing, mudah-mudahan kita semua dimudahkan, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, lisan kita senantiasa bergerak untuk senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat kita diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini kita sampaikan solawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bukti kita. Solawat yang kita baca, solawat yang kita lantunkan adalah bukti kerinduan kita. Solawat yang kita baca adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab dan dirindukan serta dicintai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya di hari kiamat kita bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.